Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Selamat sore guys. Ini aku mau nyuapin Binunut ya. Dia maunya nasi goreng kasih kecap guys. Padu anget aja ya dikasih kecap, dan ini sama oyakayek telur guys. Nah, dan sambil nyuapin Binunut guys, dengerin cerita aku tentang pasporan aku guys. Jadi pasporan aku tuh ada kendala ya. Setelah minggu kemarin aku bolak-balik ke imigrasi Cirebon selama 3 kali guys, dan berakhir dengan jong ya. Kalian tahu dengan artinya dengan jong tuh, kalau disuapin mah mau guys. Jong berarti gagal pasporan. Kenapa gagal pasporan? Jadi aku kan bawa surat SPLP dari Cina itu guys, seperti yang udah aku ceritain. Dan itu orang imigrasi bener-bener minta paspor aslinya guys. Sedangkan paspor aslinya kan tidak diberikan oleh polisi di Cina ya guys, yang menangkap aku itu. Jadi aku tidak punya guys. Dalih apapun itu tidak bisa diterima sama orang imigrasi. Dan orang imigrasi itu ngasih solusi ya dengan lurus, berarti dengan mengikuti prosedur yang ada. Satu, kalau misalnya aku paspornya untuk tujuan wisata, mesti ada booking hotel ya, mesti ada PP tiket pulang pergi kemananya gitu loh, mesti punya rekening dengan nominal berapa gitu. Itu prosedur yang bener-bener diajukan oleh pihak migrasi guys. Dan untuk itu aku tidak memenuhinya, jadi pasporan itu jong. Nah sebenarnya untuk masalah pasporan itu ada yang sistem calo, kalian paham kan? Dalam arti pasporan itu ada orang yang membantu orang dalamnya begitu. Kenapa aku tidak memakai jasa orang calo? Karena pikir aku tuh, aku pengen tahu nih nyampe di mana ujungnya bikin pasporan itu. Dan setelah 3 kali gagal jong, bolak-balik Cirebon 3 kali guys, itu menghabiskan ongkos 1 jutaan. Kenapa begitu mahal? Kan tempat imigrasi Cirebon itu tidak strategis ya. Adanya beca ataupun ojek dari pemberhentian bis itu ke dalam itu, PP itu 45.000, sekitar ada yang 50 guys. 40.000 itu udah rewel banget nawarnya. Belum ongkos bis PP patrol berapa gitu loh. Belum aku makan ini itu. Nah aku udah lelah dong guys. Jadi aku ambil pilihan kedua, yaitu memakai jasa pembantu alias calo guys. Nah setelah aku cari informasi ke sana ke sini, ada yang nyangkut guys. Bahkan orangnya itu datang ke rumah, orang jasa ya aku bilang, datang ke rumah menawarkan nih, awalnya nih ya, menawarkan tanpa dipungut biaya apapun terlebih dahulu, terima beres, udah selesai, cuman minta dananya 6 juta guys. Bayangkan kalian, 6 juta gitu loh zaman sekarang gitu. Nah setelah aku nego ini itu ya, bagaimanapun judulnya, aku itu butuh untuk pasporan guys. Akhirnya deal nih, kesepakatan. Kesepakatan aku bayar 6 juta untuk proses paspor, tetapi ini 5 juta setelah aku keluar dari imigrasi, berarti udah selesai foto paspor dong guys. 1 jutanya bila paspor di tangan aku. Oke, obrolan itu deal. Nah hari Senin kemarin aku di pagi-pagi dijemput sama orang jasa itu, dan aku berangkat ke Cipinang.
Cipinang Klender guys, Cipinang Muara. Karena kan tadinya mau ke Bekasi ya, cuman berkas aku dimasukkan terlebih dahulu ke Bekasi itu orang dalam di Bekasi tidak bisa begitu. Jadi dilempar lagi ke Klender alias Cipinang. Nah, di Klender itu proses pasporan berjalan dengan lancar, guys. Tanpa kendala apapun ya. Tanpa babi-bu pertanyaan ini itu tuh gak ada, guys. Boleh dibilang hitungan menit aku udah selesai pasporan, guys. Selega dong aku ya setelah perjuangan aku yang melelahkan. Sampai aku melehoy pun aku masih jalan ke Cirebon, guys. Nah, sesuai dengan perjanjian awal ya. Begitu aku keluar dari tempat pasporan, kita duduk di warung kopi ya, di dalam masih di lokasi imigrasi Cipinang. Nah, aku bayar dong 5 juta by transfer gitu loh ya. Bayar 5 juta dan nah di situ guys ada lagi pembengkakan dana yang tidak sesuai dengan komitmen awal. Dengan dalih ini itu jadi orang jasa itu minta 6,5 juta guys. Aku okehin aja karena emang hasilnya juga bagus ya, tidak ada babi-bu gitu. Selesai dalam hitungan menit ya, aku udah selesai pasporan. Nah, berarti kan dari 6,5 juta aku masuk 5 juta kurang 1,5 juta dong, guys. Nah, di situ juga ditegaskan lagi yang 1,5 juta itu setelah paspor di tangan aku. Oke, kita tuh deal. Nah, setelah itu ngantar juga nih orang yang mau pasporan ke Bekasi karena kan Bekasi itu arah pulang ya. Nah, di Bekasi itu singkat cerita itu bermasalah lah. Itu yang bikin pasporan itu karena emang internetnya lagi lola, jadi tidak bisa foto paspor hari itu. Jam 5 itu kita start pulang guys ke arah Haurgelis dan nyampe rumah itu aku sekitar jam 8 lewat. Malam guys. Tapi is okay lah ya. Hati aku happy karena udah selesai foto paspor gitu. Dan setelah ditanyakan di imigrasi sebelum aku pulang, paspor aku tuh jadinya hari Rabu guys. Berarti obrolan tentang kurang 1,5 juta itu kan hari Rabu selesai guys. Nah ini kan hari Rabu nih guys, ada lagi nih kendalanya guys. Jadi orang jasa itu ada WA ke aku ya, mengatakan kalau ada administrasi yang belum diselesaikan di imigrasi dan paspornya belum bisa diambil, kemungkinan hari Jumat sekalian bawa orang untuk pasporan lagi. Jadi orang jasa itu meminta aku transfer yang sisanya 1,5 juta. Kalian paham gak guys maksud aku? Ya walaupun aku butuh banget ya dengan paspor itu ya guys, tapi kan orang itu yang dipegang kan omongannya ya. Orang jasa itu bahkan ada 3 orang guys. Dan masing-masing 3 orang itu saling connect ya. Entah siapa yang memimpin, intinya ada 3 orang jasa dalam pembuatan paspor aku. Dan aku juga balas WA mereka dengan sama isinya, aku akan bayar sisanya kalau paspor aku udah di tangan. Dan di WA juga dikirimkan ke aku guys foto paspor yang udah jadi itu. Bener-bener foto aku yang kemarin hari Senin itu ya, aku pakai baju itu gitu dengan nama aku dan itu emang udah bener-bener jadi. Tapi kan belum di tangan aku ya guys. Wajar dong kalau aku mempertahankan yang 1,5 juta itu. Nah setelah ngobrol-ngobrol aku balas WA-nya yang terakhir nih guys. Katanya kan kalian hari Jumat mau ngambil paspor aku dan sekalian mau antar orang lagi. Ikut dong aku. Sekalian aku bawa uang cash yang 1,5 juta. Begitu guys. Dan dibalasnya mau ngapain ikut gitu loh. Dan setelah itu udah putus komunikasi, tidak ada WA lagi. Nah yang jadi permasalahannya itu guys,
Apakah komentar kalian dengan kasus aku tentang pasporan ini, guys? Apakah aku harus transfer sekarang sisanya yang 1,5 juta dengan apa namanya kebutuhan paspor aku yang mendesak, ataukah biarkan aja gitu loh. Masa Allah, jadi judulnya mah pusing kepala Barbie ini, guys. Ya Robby. Ya kalau orang-orang jasa itu ya kerjaan mereka ya begitu, guys, membantu yang kesulitan walaupun dengan nominal yang besar ya. Bagi aku ya nominal itu tidak menjadi patokan gitu loh ya, bukan berarti aku banyak uang, asalkan cara kerjanya bagus, dibuktikan gitu, tidak bertele-tele gitu, guys. Karena kan dari komitmen awal juga aku langsung keluar dari tempat pasporan, aku cash loh kasih mereka 5 juta. Sedangkan aku dibawa ke tempat pasporan itu cuman nebeng mobil doang. Makan aku sendiri, beli air minum sendiri gitu, guys. Semoga kejadian itu cukup sama aku aja ya, guys. Jangan ada orang-orang jasa yang memakai. Cukup akulah, karena aku emang bener-bener kepentok. Itu cerita dari aku, guys. Ya selalu untuk kalian. Wassalam.